Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan harapan setelah Anda menyimak video ini, Anda akan dapat memahami materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, apakah kalian sudah mengetahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu? Ya, pada intinya iman adalah percaya atau yakin. Jadi iman itu percaya atau yakin. Sedangkan kitab Allah adalah buku atau surah. Kemudian secara istilah, beriman kepada kitab Allah yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian pengertian kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para rasul untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran terpisah. Jadi umpama sebuah buku, ini kita punya, ini sebuah kitab. Jadi kitab, karena kitab ini merupakan sekumpulan daripada lembaran-lembaran. Kalau suhuf adalah lembaran-lembaran yang dipisahkan ini namanya suhuf. Persamaan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persamaan kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbedaan isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Oke, kitab-kitab Allah ada 4 yang kita ketahui, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada lembaran-lembaran suhuf. Jadi suhuf ini ada beberapa macam juga. Ada suhuf Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Kemudian Nabi Ilyas menerima 50 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Oke. Lanjut. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa AS kepada
Bani Israel. Oke, Pak lanjut saja. Kandungan daripada kitab Taurat yaitu kewajiban meyakini keesaan Allah, menyebut nama Allah dengan hormat, menyucikan hari Sabtu, kemudian menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa ada alasan yang benar. Itu tanda kutip, tanpa ada alasan yang benar. Kemudian larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta atau berjanji bersaksi palsu, larangan berkeinginan berbuat cabul, larangan mengambil hak orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kitab Zabur, isinya lebih kurang nyanyian-nyanyian yang berkaitan untuk memuji Tuhan. Ada nyanyian pribadi atau nyanyian seorang untuk rasa syukur kepada Tuhan, ratapan jamaah. Ada juga ratapan doa-doa individu. Kemudian yang kelima, nyanyian untuk raja. Oke. Ini adalah semacam bentuk daripada ratapan-ratapan yang diisi daripada kitab tersebut. Lalu sekarang kitab Injil. Secara bahasa artinya menggambarkan yang baik atau sebagai kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah. Secara umum, kitab Injil berisi tentang yang pertama, perintah mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat selagi tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa telah akan datang kembali setelah Nabi Isa yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Oke, baik. Kumpulan wahyu dari Allah Al-Quran. Nah, ini kita menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan di Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril, kemudian sebagai pedoman hidup kita. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, Dia telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan kitab Injil. Oke, proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, baik. Yang pertama, malaikat Jibril mewahyukan ke dalam hati Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Kemudian mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad berupa suara-suara lonceng. Kemudian malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud asli daripada malaikat Jibril tersebut. Nah, kandungan Al-Quran adalah yang pertama kumpulan dari seluruh wahyu-wahyu dari Allah. Kemudian
yang merupakan sumber hukum yang pertama di dalam Islam. Kemudian fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia atau bagi seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh isi alam. Al-Quran sebagai cahaya atau petunjuk. Kemudian Al-Quran sebagai peringatan. Al-Quran sebagai penerang atau pembina. Kemudian Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber-sumber hukum. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Al-Quran memberi kabar gembira. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Baik. Selanjutnya kandungan Al-Quran. Nah, di sini bisa Anda lihat dari segi kuantitas atau isi daripada Al-Quran itu sendiri. Ini dapat Anda lihat Al-Quran itu ada 30 juz. Di sini ada 6.236 ayat, atau ada lagi dalam bentuk lain 6.660 ayat. Kemudian 32.315 huruf. Nah, 323.015 huruf. Kemudian 774 kosakata. Itu kandungan secara kuantitas. Kemudian dari segi kualitas menyangkut masalah akidah, kemudian menyangkut masalah akhlak, kemudian dari segi ibadah syariahnya yaitu urusannya ibadah dan muamalah. Oke, lanjutkan. Nah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, dikenal sebagai Nuzul Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 kali. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian membaca Al-Quran bernilai ibadah dan dapat pahala. Oke, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah. 1. Mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudan linnas. Nah, ini artinya Dia Allah telah menurunkan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Itu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 3 sampai ayat 4. Kemudian meyakini dan mengakui bahwa kitab Allah Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling terakhir diturunkan. Oke, kita lanjut saja. Fungsi-fungsi Al-Quran, fungsi-fungsi kitab-kitab Allah. Mempunyai iman yang mengokohkan dan tangguh. Kemudian berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Taat beribadah kepada Allah dengan benar. Menumbuhkan sifat sabar, khusyuk, dan jauh dari sifat sombong. Bersifat optimis dalam kehidupan. Nah, itu fungsi kita beriman kepada kitab-kitab Allah.
Kemudian hikmahnya. Hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ya jelas kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Qur'an mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, selanjutnya bukti daripada kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, struktur bahasanya sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi keindahan daripada bahasa-bahasa Al-Quran itu. Kemudian terdapat isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Kemudian adanya ayat Al-Quran menjelaskan masa-masa yang akan datang, membedakan yang di luar jangkauan akal yang dialami oleh manusia seperti di dalam kehidupan alam akhirat atau alam barzakh. Ya, saya kira itu saja penjelasan saya tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan Anda dapat menyimak video ini dengan baik, dalam artian setelah Anda menyimak ini Anda dapat memahaminya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahil wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.